Tumbuh yomo khemi nono lo walani. Saya Pendeta Agus Salam Harefa, Pendeta PNKP, mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat khususnya kaum milenial untuk mendoakan dan menyaksikan malam puji-pujian Natal UM Asia yang dilaksanakan pada hari Jumat 11 Desember 2020 pukul 17 secara live streaming. Kegiatan ini kiranya menambah semangat bagi kita, khususnya kaum milenial, untuk mempergunakan setiap talenta yang telah Tuhan anugerahkan untuk memuliakan. Selamat Natal, selamat menyaksikan, dan selamat juga menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya ampun.
menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, sebab nyata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di
Salam sejahtera dan shalom bagi kita semua. Dengan penuh sukacita kami dari pengurus Region Asia United Evangelical Mission menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan selamat bagi kegiatan Malam Puji-Pujian United Evangelical Mission Asia yang dilaksanakan pada hari ini Jumat 11 Desember. Sebagai bagian atau rangkaian dari sukacita Natal kita sebagai keluarga besar UM Asia, kami sangat menghargai inisiatif dari UM Asia yang memfasilitasi semangat dan spirit kaula muda, pemuda-pemuda gereja anggota UM se-Asia dengan mengadakan malam puji-pujian ini di mana mereka berkesempatan untuk mengembangkan talenta-talenta mereka. Pemuda bukanlah masa depan saja, tetapi pemuda gereja adalah masa kini yang ikut menentukan arah perjalanan gereja dan juga tentu arah perjalanan United Evangelical Mission. Dengan kegiatan ini, kiranya seluruh gereja anggota UEM di Asia menjadi satu keluarga besar yang bersekutu, khususnya di dalam arah-arakan United in Action atau usaha aksi bersama di dalam rangka mendukung kegiatan kemanusiaan bagi anak-anak yang terpinggirkan, anak-anak yang membutuhkan. Sekali lagi, selamat dalam malam puji-pujian ini. Kiranya damai Natal, Immanuel itu akan hadir bagi bangsa kita, bagi benua Asia di tengah-tengah situasi global pandemi COVID. Tetapi dengan kehadiran Sang Immanuel, kita akan semakin dikuatkan dan terus melangkah maju ke hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. Horas menjuah-juah, juah-juah, Jehobu. Iya. Bapak Ibu hadirin sekalian, dimanapun Anda berada pada saat sore hari ini, kita bertemu dalam acara perayaan Natal UM Asia yang pada sore hari ini kami pancar siarkan acara ini dari lokasi GKPS Peniel Pematang Siantar. Bapak Ibu sekalian, perlu kami beritahukan bahwa acara ini kami siarkan melalui fanpage UM Asia page. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, supaya dapat juga men-share, membagikan acara ini, supaya seluruh warga jemaat yang ada di Asia yang kita harapkan dapat menyaksikan acara live streaming perayaan Natal UM pada tahun ini. Bapak Ibu sekalian, dalam acara ini perlu kami beritahukan bahwa akan ada pujian Natal yang diangkatkan nanti, dan ada juga berita-berita Natal yang akan disampaikan buat kita sekalian. Pada saat ini sudah bersiap di tempat ini, tempat kami melakukan pancar siar acara live streaming ini. Seluruh para pendukung acara dan seluruh perwakilan gereja-gereja yang bernaung di UM Asia juga sudah hadir di tempat ini sebagai perwakilan dalam tatanan protokol kesehatan yang kami lakukan di tempat ini sesuai dengan himbauan pemerintah yang dihimbaukan untuk kita lakukan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, keadaan pandemi COVID-19, entah pun keadaan coronavirus yang hingga saat ini masih ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita, termasuk di daerah kita masing-masing, mungkin memaksa kita hingga saat ini harus berada pada batasan-batasan sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Bahkan kerinduan kita untuk melakukan Natal secara tatap muka bersama-sama dengan jemaat Tuhan, ada yang harus kandas,
tidak dapat dilakukan akibat masih maraknya COVID-19 di tengah-tengah bangsa negara kita. Begitu juga di tengah-tengah daerah pelayanan kita masing-masing. Tapi Bapak Ibu sekalian, perayaan Natal yang kita damba-dambakan harus kita lakukan bertatap muka. Hari ini kita lakukan secara live streaming, secara virtual. Kami memancar siarkan acara ini di tempat ini. Dan kami harapkan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada dapat menyaksikan acara ini. Dan lewat acara ini kita juga terberkati. Kerinduan kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus terobati dari kegiatan yang kita lakukan ini. Bapak Ibu sekalian, acara Natal ini kami harapkan sekali lagi, kami umumkan, mari kita share, kita bagikan di grup-grup, di media-media sosial milik kita, supaya semua warga jemaat, semua dapat menyaksikan acara ini dan dapat terberkati dan dapat ikut melaksanakan Natal pada sore hingga malam hari nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak berlama-lama, mari langsung kita saksikan penampilan teman-teman kita dari kawan-kawan dari GKPA. Saudara-saudara terkasih, salam dalam Tuhan Yesus Kristus. Lagu, musik, dan kekristenan adalah hal yang tidak terpisahkan. Dalam sukacita, bahkan dalam kedukaan sekalipun, lagu dan musik selalu menemani orang Kristen. Oleh karenanya, United Evangelical Mission UEM memberikan perhatian besar pada pengembangan lagu dan musik gereja. UEM juga mendorong 38 gereja anggotanya di Asia, Afrika, dan Jerman untuk mengembangkan lagu dan musik gereja, serta peduli pada talenta para muda dalam bermusik dan bernyanyi. Kita berbahagia bahwa dalam masa Advent dan menyambut Natal tahun ini, tahun yang tidak mudah bagi kita semua, acara malam pujian ini bisa diadakan. Sambil menghayati lagu-lagu masa Advent ini, mari meyakini bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala situasi. Dalam situasi apapun, marilah kita juga bermurah hati, seperti Allah Bapa kita adalah murah hati. Mari kemurahan hati itu kita wujudkan dengan mendukung penggalangan dana United Action. United Action adalah salah satu kontribusi gereja-gereja anggota UEM di Asia dan Afrika untuk mendukung kegiatan-kegiatan di UEM. Di Asia, United Action diarahkan untuk membantu anak-anak. Mengapa diarahkan untuk membantu anak-anak? Karena anak-anak selalu menjadi kelompok yang rentan dan sering terpinggirkan dalam berbagai keadaan. Terima kasih Kantor Regional UEM Asia di Pematang Siantar dan Lembaga Pengembangan Musik Gereja milik gereja-gereja anggota UEM di Pematang Siantar dan sekitarnya yang telah menyelenggarakan acara ini. Selamat menghayati lagu-lagu yang dinyanyikan, selamat Advent dan menyambut Natal 2020. Tuhan memberkati kita semuanya.
Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuki ibadah Serenade Natal UM Regional Asia sore hari ini. Serenade Natal UM Regional Asia sore hari ini dimulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Yesus Kristus dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berharap Anda sekalian masih setia mengikuti acara pada sore hari ini, Serenade Natal UM Asia 2020. Kiranya Serenade Natal ini memberikan makna tersendiri buat kita semua untuk menghadirkan damai Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Kiranya Natal tahun ini memberikan damai sejahtera seperti nyanyian malaikat di sorga kepada para gembala, damai sejahtera di bumi. Kiranya itulah yang hadir di tengah-tengah kita, meskipun kita masih mengalami bencana pandemi COVID-19, tapi kiranya kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan masih ada di tengah-tengah kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita meneruskan puji-pujian Serenade Natal UM Asia pada sore malam hari ini, kita akan mendengarkan sapaan motivasi dan penguatan dari Pendeta Krismas Imanta Barus dari Gereja GBKP. Shalom Bapak Ibu, kita bersuka cita karena pada hari ini kita bersama-sama bisa merayakan Natal dalam kebersamaan kita bersama UM dan gereja-gereja yang menyatu di bawah pelayanan UM Asia. Tema kita pada Natal kali ini, Immanuel, Tuhan itu bersama dengan kita. Luar biasa ya, kita punya Allah yang mau mendekatkan diri kepada manusia yang meninggalkan sorga dan menjadi sama seperti kita. Itu berarti Allah yang kita miliki ini adalah Allah yang suka sekali mencari cara atau mencari berbagai cara untuk memartabatkan manusia. Sehingga dia menurunkan dirinya dari sorga ke dunia. Coba kita bayangkan, andai kata di negara ini ada banyak orang yang mau memartabatkan orang lain. Karena sulit sekarang mencari pemimpin yang mau membuat rakyatnya seperti dirinya sejahteranya. Atau seorang pimpinan atau atasan yang membuat bawahannya menjadi sesejahtera dirinya. Kita bersyukur punya Allah yang mau datang ke dunia. Tapi karakter ini bukan hanya sekedar untuk diketahui. Dan Natal ini bukan hanya untuk dirayakan. Pertanda kita percaya pada Kristus. Hiduplah dalam karakter Allah yang mau memartabatkan manusia. Itulah arti Immanuel bagi kita kepada sesama. Selamat Natal dan selamat menyaksikan pujian Natal bagi Tuhan. Thank
musuh kami. Melintasmu ya kedatangan Tuhan, ku berserah hendak. Ajari oh Tuhan, kami bina anakku, kasih dan keringan, ketahanan Tuhan.
Cek, 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 cek. Coba, bentar, Bang. Cek. 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 Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. The first Noel, the angel did say, was the certain poor shepherd in fields they lay. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. In fields where they lay keeping their sheep on a cool winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Thank you. Shalom Bapak Ibu sekalian, masih di Serenade Natal UIM 2020. Saudara-saudara, sebuah hasil survei mengatakan bahwa selama bencana atau pandemi COVID-19 ini, kekerasan rumah tangga makin meningkat, yakni 3 kali lipat dari biasanya. Ini membuktikan bahwa bencana COVID ini
tidak hanya memaksa kita untuk terikat dalam masalah ekonomi, tapi juga ternyata mempengaruhi stabilitas rumah tangga kita. Orang menjadi begitu panik, begitu emosional. Tapi kita berharap nuansa Natal ini membawa kita kepada suasana yang damai untuk menaburkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Serenade Natal UM Asia 2020 ini menawarkan sebuah tema bahwa Sang Immanuel, Yesus Kristus, mengajak kita untuk menjadi orang baik melalui sapaan firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Untuk merangkum sebuah tema ini, maka sebentar ini saudara-saudara, kita akan disapa dengan firman Tuhan melalui refleksi Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rumanja Purba, anggota Dewan UIM dari GKPS. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari saya undang kita berdoa. Ya Yesus Kristus, lahirlah di hati kami dan bertambah besar. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita camkan, kita imani pada Natal tahun ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kemurahan hati, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudara, kita bersyukur saat ini UM Asia boleh mengadakan malam Advent dan menyambut hari Natal. Serenade Natal UM Asia. Ini adalah sebuah bukti nyata bahwa kita, khususnya keluarga UM di Asia, bersama-sama dengan masyarakat di seluruh penjuru pelosok bumi ini yang mengalami banyak penderitaan pergumulan akibat COVID-19, dan hampir semua jemaat kita sangat merindukan akan dapat merayakan Natal seperti sedia kala, bertatap muka dan bercengkerama antar sesama keluarga dan jemaat. Tetapi tahun 2020 ini rupanya kita harus memiliki ide-ide kreatif, karena Natal tidak mungkin dihambat oleh COVID-19. Kita bersyukur untuk para pendeta di setiap gereja anggota UM Asia. Sungguh tidak terhitung pendeta-pendeta kita yang memiliki talenta, bisa bermain musik, bisa bernyanyi, bisa merancang sebuah acara seni serenade seperti ini. Ini seperti sebuah jawaban dari semua pergumulan kebuntuan kita. Dan saya kira ini menjadi sukacita kepada kita malam ini. Kita bisa mendengar talenta-talenta yang diberkati Tuhan menjadi sebuah
Natal yang indah pada malam hari ini. Saudara-saudara, saya pernah bermimpi juga sebenarnya, jikalah mungkin saya boleh bermain musik, puaslah hati saya. Tetapi rupanya tidak semua orang berbakat. Saya dulu membayangkan bahwa jika saya menguasai satu alat musik, puaslah hidup saya. Ternyata itu tidak saya miliki. Saudara-saudara, inilah berkat yang diperlihatkan oleh gerejanya malam ini, bahwa para pendeta-pendeta kita banyak sekali yang memiliki bakat. Tidak cukup hanya dengan kemauan saja seperti saya ingin menguasai satu alat musik, tetapi berkat Tuhan tidak sama dimiliki oleh semua pendeta. Dan kita percaya saudara-saudara, di jemaat-jemaat kita di Asia ini masih banyak talenta-talenta yang harus kita tampilkan bersama sebagai sebuah serenade, panduan dari semua lagu-lagu indah dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda, dan tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan telah menyapa kita sore ini, bahwa kita harus bermurah hati, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang murah hati. Mungkin kita ingat bahwa dulu zaman Yesus terjadi banyak percekcokan, pertentangan di sana sini. Nilai kemurahan hati sangat sulit ditemui pada saat itu. Orang-orang saling memakan, saling menindas. Dan Yesus memberi pesan di dalam Injil Lukas ini bahwa manusia harus bisa meniru Tuhan. Jika tidak meniru Tuhan, maka manusia akan bersifat licik, bersifat lihai, bersifat akan membuat kerusakan, keonaran. Jika kita tidak meniru Tuhan, maka tidak akan pernah terjadi kemurahan hati pada setiap orang. Jadi banyak aspek yang akan dijelaskan oleh kemurahan hati ini. Dan kita menjadi semakin percaya kepada Yesus bahwa hidupnya sejak ia tampil dalam pelayanan itu, kemurahan hati tercermin dalam sikap dan pelayanan Tuhan Yesus. Itulah yang akan kita tiru. Apakah itu sulit, saudara-saudara? Ya, sangat sulit. Apalagi di zaman modern ini, di mana-mana kita sudah biasa memperhatikan liciknya manusia. Kita memperhatikan sifat membangkangnya manusia.
Dan itu semua menjadi contoh sehari-hari bagi anak-anak kita, anak cucu kita. Hari-hari ini kita seperti kehilangan figur yang memberi contoh tentang kemurahan hati itu. Kalau saya menyimpulkan dari segala aspek tentang kemurahan hati itu adalah tanggung jawab. Sangat sulit melihat orang yang bertanggung jawab hari ini. Bertanggung jawab dengan tugasnya, bertanggung jawab dengan pelayanannya, bertanggung jawab dengan keluarganya. Itu sangat sulit hari ini. Ibu bapak saudara-saudara, kebetulan kami sedang mengurus perpindahan dari rumah dinas ke rumah tempat kami memasuki masa pensiun. Lalu ketika ibu di rumah membuka-buka arsip, dia menemukan satu kwitansi. Kwitansi itu tertulis jelas bahwa sewaktu saya berkesempatan studi di Salatiga, kami menerima 450.000 setiap bulan untuk biaya makan, biaya hidup saya dan 3 anak serta istri saya. Lalu istri saya memperlihatkan kwitansi ini kepada saya. Hebat ya Tuhan itu, 450.000 bisa membuat kita makan selama 2,5 tahun. Cukup dan tidak kekurangan rasanya kita selama studi di sana. Saya menceritakan ini, saudara, begitulah saya merefleksikan hidup, terutama dari firman Tuhan ini. Apapun tantangan pergumulan kita, seperti kwitansi tadi, bukan duit yang mengatur kita. Karena kalau duit yang mengatur kita, tidak cukup uang sebanyak 450.000 rupiah untuk kehidupan kami selama 2,5 tahun. Tetapi harus kita yang mengatur, mengendalikan duit itu. Dan menurut saya itulah tanggung jawab. Sebab kemurahan hati datang dari Tuhan. Lalu tercurahlah rohnya kepada kita sehingga kita bisa mengendalikan semuanya. Dan kita bisa hidup bahagia. Saya merasa bahwa meskipun COVID-19 belum berakhir tahun ini, kita harus mengendalikan keadaan ini. COVID tidak bisa menghalangi kita untuk menyembah Yesus Kristus. Justru serenade Natal UM Asia ini membuktikan kepada kita kemurahan hati Tuhan yang akan memberkati kita semua, memberkati gereja di Asia dalam keluarga UM untuk terus bangkit dalam iman kita. Dan kita terus berdoa bahwa pergumulan ini akan segera selesai. Dan Tuhan akan terus bermurah hati kepada kita sehingga kita boleh melewati rintangan-rintangan yang ada dan semua hambatan-hambatan yang jelas-jelas di hadapan kita tidak menghalangi kita untuk mengabarkan Injil kabar baik ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu, marilah kita bersuka cita di malam Advent dan menjelang Natal ini. Bersama dengan para pendeta dan jemaat
dalam serenade Natal UM ini. Tuhan sangat murah hati dan Ia akan terus menyinari kita dengan wajah-Nya, memberkati kita berjalan meskipun di tengah-tengah rintangan yang hebat. Tuhan memberkati keluarga UM khususnya di Asia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kemurahan hati-Mu, bahwa apapun pergumulan yang kami hadapi, kemurahan hati-Mu akan membuktikan bahwa kami boleh melewati setiap rintangan yang kami hadapi. Engkau memberkati serenade Natal UM Asia ini menjadi berkat buat keluarga UM, khususnya di Asia. Terima kasih Tuhan. Lahirlah di hati kami dan bertambah besar. Amin. Shalom, saya Novia Palupi, Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis GKE, mengucapkan selamat melaksanakan Serenade Natal UM Asia. Semoga UM semakin maju dan berkembang dalam pelayanannya. Tarahatala, 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 Tuhan Jepangkai. Tarahatala, 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 Tuhan Jepangkai. Selamat Mahaga Pesta Alembrasi tentang menaharip nyelutaheta dua kuyan 20 IC. Tuhan Yesus memberkati kita sama dia. Tuhan tak singgo tubuh bas belangka, sebab patut kekrina kita nembah ban babana terang aluras betua. Nage mari kita kerina lasi puji gelar di bata, bulan ukur erberah Tuhan Yesus Tuhan Yesus metunggung dan puji, berbandia singa cari kita di keklengen nala erkeri-keri, adi pakailah pedah nase pagi, kaki mari kita kerina lasi puji gelar di bata, bulan ukur erberah Tuhan Yesus mekabrajana.
Selamat Hari Natal untuk kita semua. Yesus telah lahir bagi kita. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
Shalom Mejua-Jua, Gereja Batakaro Protestan, sebagai bagian dari United Evangelical Mission, menyampaikan selamat Hari Natal 25-26 Desember tahun 2020, sekaligus menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Dalam rangka gerakan Okumene Asia, United Evangelical Asia melaksanakan Natal secara virtual yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 11 Desember jam 17.00 WIB dengan live streaming fanpage UM Asia. Odraman GBKP mengajak seluruh jemaat GBKP dimanapun berada agar bersama-sama kita menyambut dan bersukacita merayakan Natal UM Asia yang akan kita laksanakan sekali lagi tanggal 11 Desember 2020 jam 17.00 WIB. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom Mejua-Jua.
Saya, Pendeta WTP Semarmata, menyambut dengan penuh sukacita pelaksanaan malam pujian Advent menyambut hari Natal tahun 2020 ini atas aspirasi dan gagasan yang cukup antusias dari kaum muda yang cinta musik dan nyanyian gereja. Tentunya dalam kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Musik Gereja di bawah naungan United Evangelical Mission Asia. Talenta dan kemampuan yang mereka miliki sangat berguna untuk Tuhan dan jemaat, dan oleh karenanya sangat perlu untuk dikembangkan. Kita berharap tahun-tahun depan kegiatan ini masih akan berlanjut. Doa dan harapan kita bersama bahwa kegiatan ini pun akan makin menjemaatkan United Action oleh United Evangelical Mission untuk mendoakan dan mendukung kebutuhan-kebutuhan kehidupan dari anak-anak terpinggirkan dan yang masih belum beruntung. Kegiatan ini juga mengajak kita semua untuk menunaikan firman Tuhan. Jadilah orang yang murah hati, karena Bapamu juga murah hati. Selamat Advent dan selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. He's the night.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang kami kasihi, yang masih tetap setia menyaksikan acara perayaan Natal Asia yang kita laksanakan pada sore hari hingga malam hari ini. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan para petinggi ya, yang hadir pada saat ini, pelayan di ya. Wawancara ini, dialog ini kami maksudkan adalah bagaimana untuk kita bisa lebih mengetahui lagi apa dan bagaimana itu, terkhusus Regional Asia. Ya, pada kesempatan ini ada 3 yang hadir sebagai narasumber, ada 2 kami sebagai penanya ya. Saya sebagai merap dan satu lagi ada Abang Anda Pendeta Krismas Iman Tabarus. Kami nanti akan bertanya dan berdiskusi. Dan yang hadir pada saat ini dapat kita saksikan sebelah saya nanti akan memperkenalkan diri, yang di tengah juga yang memperkenalkan diri, dan yang paling pinggir ini Berusi Payung akan memperkenalkan diri ya. Ini Berusi Payung dari Afrika Selatan. Iya. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang, tapi yang di tengah dulu. Saya dulu yang mulai Bang ya. Kayaknya gini, ini memang saya udah kenal, tapi harapan supaya semua warga jemaat yang menyaksikan acara ini juga lebih mengenal, langsung aja kayaknya Pak Pendeta yang memperkenalkan diri. Ya, luar biasa malam hari ini, hampir tidak percaya acara ini bisa dilaksanakan, mengingat persiapannya yang begitu mepet. Tetapi itulah kemurahan hati Tuhan, termasuk kemurahan hati kepada saya, Pendeta Petrus Sugito, pendeta dari Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, GKJTU, Salatiga, namun saat ini kami dipercaya untuk menjadi Wakil Kepala Departemen Asia, United Evangelical Mission, yang sehari-hari menjadi parhobas, menjadi pelayan di kantor Wilayah Asia di Kota Pematang Siantar. Itulah saya. Terima kasih. Iya, jadi Pak Petrus gitu ya, dari murid Yesus yang pertama ini, jangan main-main itu. Yesus mencari murid yang pertama, ya Bapak ini di pantai. Ah gitu ya. Iya. Pak Petrus ya. Iya. Jadi setelah Pak Petrus ada hadir juga di sini Ibu Pendeta Rosmalia Brubarus. Ini juga harus dia perkenalkan dulu, dan pelayanannya di sebagai apa? Ya silakan Bu, langsung aja. Terima kasih, senang sekali bisa hadir di dalam acara Serenade Natal Asia ini, di mana dari awal kita sudah dikuatkan dengan puji-pujian yang luar biasa dari orang-orang muda. Saya Pendeta Rosmalia Barus, saya dari Gereja Batak Karo Protestan, dan puji Tuhan UIM mempercayakan saya sebagai Ketua Regional Asia, itu untuk wilayah Asia, tetapi untuk keseluruhan Asia, Afrika, dan Eropa atau Jerman, saya diberi kepercayaan sebagai Vice Moderator atau Wakil Moderator. Terima kasih. Wakil Moderator di Asia ya. Oke. Gimana bikin nanyaannya, Bang? Kamu dulu yang tanya. Oh, aku nanya. Baci. Aku nanti gawat. Oh, gawat ya. Nasiam berwah atau nasiam, aku bilang nanti kan salah. Saya bisa di bahasa Indonesia mungkin bisa. sedikit. Oh bisa. Tepuk tangan dulu kita ya. Sedikit. Please perkenalkan diri please. Oke lah. Please. Coba silakan. Nama saya Terry Len dari Afrika Selatan, dan sekarang saya bekerja sebagai Project dan Fundraising Officer di Kota Siantar di kantor regional Asia. Iya. Oh, tadi tahu dia. Tadi Berusi Payung ya? Iya. Berarti ke orang Karo ini Berusemiring. Iya. Berusemiring. Bukan Berusi Payung, dia Boru Munte. Iyalah. Oh. Kalau kami orang GBKP tadi meminta ya, Sepayung. misteri ini pasti
Buru sembiring. Tengok Buru lah, kan? sembiring itu in Karo tribes means the sweet one. Oh, I think it suits me atau apa. Sembiring namanya itu black mother. Mama hitam. Oke, sekarang seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kita dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini ingin lebih mengetahui lagi apa dan bagaimana, terlebih dalam hal pekerjaan UN di regional Asia dan terhadap gereja-gereja yang bergabung di dalamnya. Yang pertama kami mau sampaikan buat Pak Pendeta Petrus Sugito, silakan. Sejak 1996, itu berarti tahun depan akan menjadi yang ke-25 tahun, UIM yang semula lembaga misi Jerman yaitu RMG berubah menjadi persekutuan gereja-gereja. Dalam bahasa resminya United Evangelical Nation Communion of Churches in Three Continents, di mana persekutuan ini sekarang ada 38 anggota, sedangkan di Asia sendiri ada 17, satu di Sri Lanka, satu di Hong Kong, di Filipina, 14 di Indonesia, yaitu BNKP, kemudian GKPA, HKBP. Kami ucapkan selamat kepada HKBP yang baru saja memilih Eporus baru dan Sekjen baru. Lantas di Siantar ada 3, yaitu GKPS, GKPI, HKI. Kemudian di Tanah Karo adalah GBKP. Lantas GKPPD, kemudian di Mentawai, Gereja Kristen Protestan Mentawai, lantas di Jakarta ada Gereja Pumuan Kristen Batak, GKJTU, GKJW di Jawa Timur, Gereja Kalimantan Evangelis, dan GKI Tanah Papua. Kita bersekutu untuk satu, bersama-sama memberitakan kabar baik. Yang kedua, bersama-sama melakukan pelayanan diakonia. Yang ketiga, kita melakukan advokasi. Yang keempat, membangun, terutama membangun sumber daya manusia, salah satunya melalui beasiswa. Pendeta Christmas Barus ini contoh dari tanda kutip produk beasiswa UM sekarang diberi talenta sebagai ahli musik. Lantas yang kelima adalah membangun kemitraan. Itulah secara ringkas apa yang kami lakukan sebagai UIM. Dan UIM itu bukan kantor kita, bukan, tetapi kita semua anggota UIM. Kita adalah semua UIM. Oke, dalam hal bermitra dengan gereja-gereja yang di Indonesia tadi ada 14 ya, 14, kalau Asia ada 17 saya sampaikan. Dalam hal bermitra antara UM dan gereja-gereja yang bergabung di dalamnya ini, apa yang lebih intens dilakukan dalam hal kerjasama yang terjadi? Ingat dan tidak boleh lupa, sejak UIM menjadi lembaga misi internasional, gereja-gereja yang semula merupakan mitra UIM, tetapi sejak itu berubah menjadi anggota. Dan tidak usah cerita panjang-panjang, selama COVID ini sajalah, selama pandemi, dalam keterbatasan sumber dana UIM misalnya, UIM tetap mencoba hadir bersama tentu dengan gereja-gereja anggota untuk membantu anggota jemaat kita yang mengalami kesulitan-kesulitan sosial ekonomi. Pendeta-pendeta di Jerman dari 2 sinode, yaitu sinode Rhineland dan sinode Westphalia misalnya, bukan hanya pendeta tetapi para pekerja dari 2 sinode ini secara spontan melakukan aksi dan berbagi. Mereka menyisihkan secara sukarela gajinya, kemudian dikumpulkan ke UIM, dan hasil penggalangan dana spontan ini lantas dibagi secara rata untuk gereja-gereja anggota di Asia dan Afrika. Untuk apa? Yaitu terutama untuk membantu sedikit, memberi nafas gar kepada para pelayan di Asia dan Afrika yang mungkin mengalami kesulitan atau gajinya terlambat agar bisa lebih menyambung hidup. Itu contoh yang kita lakukan untuk mewujudkan ini.
kemurahan hati Sang Immanuel. Itu Pak yang bisa saya bagi, tetapi tentu Ibu Rosmalia juga punya wawasan yang lebih luas sebagai vice moderator di UIM. Iya, oke. Mungkin buat Bu Pendeta, yang disampaikan Pak Petrus Sugito tadi adalah bagaimana bantuan itu yang sudah diberikan masih dalam tahap kependetanya. Ya, mungkin membantu tadi ya, mungkin dalam lingkup luas yang bisa dirasakan oleh mitra dari UM, gereja-gereja yang tergabung di dalamnya, apa yang sudah dilakukan? Iya, terima kasih. Terkhusus di COVID yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Di COVID? Iya, di iya. era. Ya, sebelum ke COVID, tadi internal di gereja sudah disampaikan Pak Petrus. Satu hal juga, UM itu hadir di tengah-tengah dunia ini secara terbuka, secara inklusif. Jadi dia betul-betul membawa kabar baik di tengah-tengah situasi penderitaan. Misalnya bencana alam, masalah ketidakadilan, menyuarakan ketidakadilan, masalah keutuhan ciptaan, lingkungan. Nah, disinilah gerakan United Evangelical Mission menjadi gerakan bersama. Jadi dia tidak eksklusif, dia inklusif, dia terbuka bagi banyak orang untuk masyarakat. Misalnya, apakah di Asia, di Indonesia, di Afrika, di Eropa, ketika ada masyarakat yang membutuhkan contoh misalnya air minum. Kalau air minum itu kan dia tidak mengenal agama ya. Dia tidak mengenal kalau gereja A aja yang membutuhkan air minum, enggak. Tetapi ketika ada persoalan kemanusiaan, UM hadir. Dan tadi Pak Petrus sudah sampaikan, UM itu bukan kantor, tetapi adalah seluruh anggota UM. Oleh sebab itu ketika HKBP hadir menjawab persoalan kemanusiaan, UM sudah hadir. GBKP, GKPS, semua ketika anggota-anggotanya hadir menjawab persoalan, termasuk COVID. Saya di GBKP, saya ingat sekali bagaimana UIM sebagai sebuah persekutuan oikumenis itu secara spontanitas merespon seluruh gereja anggota UIM ketika gereja-gereja ini berhadapan dengan pandemi global tadi di tengah masyarakat. Ya, untuk Asia misalnya kita belum terbiasa cuci tangan, pakai masker. Nah, ketika itu seluruh anggota UIM saling menopang, baik dari segi doa, finansial, dan tidak ada di situ dikatakan oke, ini bantuan UM ini hanya untuk orang Kristen atau anggota UM, tidak. Yang paling penting yang menyangkut kemanusiaan kehidupan, UM hadir, dan saya kira itulah kabar baik, good news bagi banyak orang. Mungkin saya bisa menambah. Silakan Pak. Kalau kita peduli mengungkapkan kemurahan hati Sang Immanuel itu tidak selalu dalam bentuk yang besar, yang luar biasa. Di awal-awal COVID ini misalnya, kalau boleh saya menyebut dua gereja saja yaitu GBKP dan HKBP. Secara spontan dua gereja ini mengumpulkan masker. Untuk siapa masker itu? Waktu itu yang masih memerlukan masker adalah saudara-saudara anggota UIM yang ada di Hong Kong. Masker yang terkumpul ini kemudian kita kirim ke Hong Kong. Dan meskipun itu rupa masker, tetapi ketika masker itu diterima saudara-saudari kita di Hong Kong sebagai berkat yang luar biasa besar. Untuk aksi kemanusiaan misalnya, setiap tahun UIM meluncurkan tema kampanye hak asasi manusia. Kemarin bersamaan dengan Hari Internasional Hak Asasi Manusia, UIM baru saja meluncurkan kampanye untuk menegakkan hak asasi manusia tahun depan. Apa kampanye? Yaitu bagaimana kita melawan inklusi dan diskriminasi. Ini contoh-contoh yang kita lakukan dalam wadah, dalam keluarga besar, dalam payung United Evangelical Mission. Oke, ini kan sudah tersampaikan ya, program di tahun depan itu dalam rangka kampanye HAM. Jadi bagaimana juga UM menggalang dana untuk mengadakan program ini? Coba silakan. Ya, UIM itu siapa? Sekali lagi UIM bukan kantor di Wuppertal, bukan kantor di Pematang Siantar, bukan kantor di Darussalam Tanzania. UIM adalah kita, persekutuan. Itu artinya
sumber dana pelayanan UIM seharusnya dan semestinya bersumber dari kita, dari gereja-gereja anggota. Tentu kemudian pertanyaan yang timbul di hati ibu bapak adalah bagaimana kalau begitu kita berpartisipasi untuk mendukung pelayanan UIM. Saya rasa saudara saya, saudari saya Terilin sebagai officer untuk fundraising bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan United Action mungkin, karena dia lebih tepat. Atau mungkin kalau diizinkan karena pemirsa ini mungkin dari seluruh dunia juga mungkin dia bisa menjelaskan sedikit dalam bahasa Inggris. Nanti mungkin saya bisa dalam bahasa Jawa. Oke. Yeah. Okay. Mr. Maybe you can explain a bit in English about finance, how we keep the UM. Hepeng Nino, berita hepeng. Oh, hepengin na. Okay, absolutely. Yeah. So actually what happens at UEM, can I maybe just give a little context before I just jump into it. So what happens is that we have so many funders coming from Germany, and this is what has been happening in the past. But now the situation is starting to change where funders are beginning to decrease in Germany. Oh, I will translate. Yes. Yes, coba Jadi translate. umum nakal nina bahasa Indonesia itu Jerman. ngerti Oh aku. ya, uang ini dari Jerman. Tapi sekarang karena kita semua sudah bagian dari keluarga besar UM, ya dari kita juga lah, kocek masing-masing. Oke, please. Dan tapi sekarang, right now, the situasi itu beda. It's beginning to change. It's beginning to shift, really. So, but we still see a lot of applications coming from UEM Asia, from the member churches in Asia. So there's a deficit. Not enough funding, but a lot of applications. So that's maybe context. Jadi sedekahin, aduh bahasa karo lagi, kupikir ini kapan jahe. Iya, bahasa Indonesia. Kita sekarang di dunia. Jadi selama ini banyak permintaan dana yang diajukan ke Jerman. Kurang rapat, Bang. Banyak permintaan dana yang diajukan ke Jerman. Tapi sekarang bukan dari sana lagi. Kita berjuang bersama-sama mengisinya. Lalu diberi format-format bagaimana kita bisa bersama untuk ikut berpartisipasi. Oh yes, I know. Okay. Oh, sokodi, kondi botok kamu kan? I know. Oh, iya. So smart, very smart, very smart. Pintar. Yeah. Yes, genius. Can you translate into China, please? I don't know. No smoking, ya. Oke, ini ya sebagai direktur program tadi Pak juga ya. Ke depan apa yang akan dilakukan dalam rangka terlaksananya program kampanye HAM ini tadi? Apa yang konsep yang sudah disiapkan? Please your understand? I do not understand. Yeah, I know. What we are going to do to make the apa yang udah disiapkan? program next year will be for United Action. So actually, I'm very passionate about sharing United Action and UEM with so many people as possible. What is really priority is taking United Action to people that are online, to people that are in the grassroots, not only pendeta, not only pastors, not only pimpinan, but people like anak-anak, young people in the grassroots level. This is so important. And so once we begin to inform and we engage and we teach and we bring awareness, the situation around United Action will begin to shift because people will feel love for UEM. Like this gentleman, he loves UEM. Kak Dina, apa katanya Bang? Kucakapi lebih berubiring enda. Oh, kambing kok bingung. Misteri. Yes. Especially in GBKP for next year, we have a specific theme that the youth is a blessing for the society. Absolutely. Is there some program that we can connect to this theme in the next 2021? Absolutely. So this is such a good example. I mean, I cannot think up ideas for you, but this is such a good example because I see so many young people on the stage singing and using their God-given talents to share with UEM and the community in UEM. So this is one of the many ways that young people can get involved in UEM. Absolutely. Oh, so we have to keep contact always. You That we have can to. join the program. Yes, and when you have something creative, when you think of something creative, something innovative,
Talk to me. Talk to Pak Petrus. Stop. Jangan berantem. Oh, kami tadi ngomong-ngomong supaya kami lebih banyak nanti diskusi. Banyak ngomong-ngomong. Karena tahun depan gereja kita itu kan tema pemuda adalah berkat bagi dunia. Iya. Jangan curiga lah. Kalau soal itu nanti tema gereja nanti dibahas nanti. Ini semua yang menyaksikan ingin mengetahui bagaimana dan hal apa yang akan dilakukan dalam rangka mensukseskan program kampanye HAM itu tadi. Itu ya. Jadi karena tadi dari situ. Coba silakan Pak. Ada dua hal yang hendak saya sampaikan di waktu yang terbatas ini. Yang pertama sebagai anggota gereja, anggota jemaat yang ada di tengah-tengah keluarga besar UIM, bagaimana berpartisipasi mendukung pekerjaan UIM. Bisa melalui menyisihkan entah berapa berkat yang dimiliki untuk mendukung aksi penggalangan dana United Action. Bagaimana menyalurkan berkat itu? Nanti mungkin akan ada di running text, akan ada nomor rekening UIM Asia. Jika berkenan bisa langsung ditransfer ke rekening kami dengan menyebut untuk United Action dan dari gereja mana. Kami berjanji setiap sen yang kami terima akan kami catat dengan baik. Namun jikalau tidak, setiap gereja ada koordinator United Action. Yang saya ingat karena hadir tengah-tengah kita, misalnya GBKP, itu koordinator United Action-nya adalah Ibu Diaken Kristiani Ginting. Iya, hadir ya. Lantas bisa menghubungi, tetapi ingat setiap gereja ada koordinator United Action. Bisa berkoordinasi dengan koordinator. Tidak harus berjuta-juta, tetapi bisa juga berrupiah-rupiah. Itu kalau tergalang akan menjadi bukit. Untuk kampanye hak asasi manusia, kami di kantor UIM ada petugas khusus bidang advokasi dan GPIC, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan, yaitu Saudari Irma Riana Simanjuntak. Oleh karena itu gereja-gereja yang akan berpartisipasi dalam program ini silahkan kontak ke kantor kita, khususnya menghubungi Saudari Irma Riana Simanjuntak. Karena kalau saya cerita itu sepanjang malam nanti nggak akan selesai. Padahal kita masih ada beberapa tampilan-tampilan yang sangat akan memukau. Begitu. Oke. Baik. Sedikit ada mau ditambahin lagi? Maksudnya begini, United Action itu salah satu contoh seluruh anggota gereja bisa ambil bagian. Jadi ini salah satu dari sekian banyak program gereja dan yang sudah dilakukan. Misalnya kita tahu, ini saya buat contoh di gereja kita GBKP, dari tahun 2010 itu erupsi Sinabung. Itu banyak anak-anak yang terancam pendidikannya, kelanjutan sekolahnya, dan luar biasa ketika saudara-saudara kita di Afrika, jemaat-jemaat lokal di Afrika, di Jerman, Asia, gereja-gereja memberikan persembahan dengan gerakan United Action sehingga banyak anak-anak yang terdampak erupsi Sinabung mereka bisa meneruskan sekolah. Ada juga di tempat lain yang misalnya mereka membuat sepatu ya, anak jalanan gitu. Oleh sebab itu seberapapun, dan saya kira ini yang harus kita tumbuhkan. Jadi UIM itu bukan satu institusi untuk formalitas, untuk perform saja, tetapi ada gerakan dari satu jemaat ke jemaat lain. Itu yang kami mau maksudkan dengan United Action. Usaha-usaha kita bersama sebagai satu persekutuan dalam satu kapal oikumene gitu. Iya. Ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? I just maybe want to say that we don't need big money. 1 rupiah, it's enough. We don't think of 100,000 rupiah. 1 rupiah toward United Action is enough. Let's start with 1 rupiah. Oke. Luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, bincang-bincang kita pada saat ini mungkin belum memuaskan kita untuk mengetahui lebih dalam lagi UM, tapi yang disampaikan tadi oleh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di UM
UM adalah kita, itu intinya. Dan ketika UM melakukan dan mengerjakan programnya untuk kita, mereka juga butuh dukungan, doa dari kita semua supaya program itu tercapai. Target program yang akan dilakukan di Indonesia untuk tahun 2021 adalah pelayanan di bidang HAM. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dukung dalam doa program ini. Terkhusus kami juga mau memohon kemurahan hati Bapak Ibu sekalian. Jika memungkinkan, mari ambil bagian juga dalam menopang dukungan dana untuk kegiatan yang dilakukan UM. Sekali lagi, UM adalah kita. Dan kita harus dukung seluruh kegiatan dan program yang dilakukan. Seperti yang disampaikan Pak Petrus Sugito tadi, di gereja kita masing-masing juga ada koordinator perwakilan dari UM. Kita juga bisa menghubungi sebagai kontak kita di gereja kita. Dan pada saat ini juga secara resmi akan kami umumkan di running text, di kolom berjalan kita akan kita buka rekening pelayanan dari UM untuk mendukung kegiatan pelayanan UM. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan acara kita berikutnya, dan di segmen berikutnya nanti kita akan tampilkan lagi bincang-bincang kita dengan para pelayan Tuhan yang bekerja melayani di UM. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ketemu di segmen berikutnya. He
Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam acara Serenade Natal UIM pada hari ini, kita akan berdoa syafaat tentang situasi yang kita alami COVID-19. Oleh karena itu, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berapa lama lagikah Engkau akan membiarkan kami menghadapi ketakutan oleh COVID-19? Berapa lama lagikah Engkau akan membiarkan kami social distancing? Berapa lama lagikah kami akan hidup di dalam ketakutan, kegelisahan, dan di dalam segala aktivitas kami terbatas di dalam segala aktualisasi. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, di dalam keadaan pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dalam Serenade Natal UIM pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu meskipun banyak tantangan yang terjadi. Tuhan masih memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada hamba-hamba Tuhan untuk tetap melaksanakan Natal meskipun di dalam virtual, meskipun di dalam media yang Tuhan berkati. Terima kasih atas hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kami masih berdoa ke hadapan Tuhan agar Tuhan menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, pemerintah kami, agar mendapatkan obat yang tepat yang digunakan oleh masyarakat umum, sehingga segalanya menjadi kebaikan dan kami terbebas daripada COVID-19 yang terjadi. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami berdoa ke hadapan Tuhan. Kami teringat kepada orang-orang yang sudah terdampak di dalam COVID-19. Berkati mereka ya Bapa, yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Biarlah tangan Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mempertemukan dengan obat yang tepat dan alat medis yang tepat, dan juga para medis yang diberi hikmat dan kebijaksanaan. Hamba juga berdoa pada saat ini Tuhan kepada keluarga yang sudah menjadi ditinggalkan oleh karena keluarga mereka, salah satu daripada keluarga mereka Tuhan panggil di dalam COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah penghibur yang sejati. Biarlah Tuhan menghibur orang-orang yang sudah ditinggalkan, memberikan kekuatan, memberikan anugerah setiamu kepada mereka, sehingga mereka merasakan kehadiran Tuhan meskipun ada tantangan yang dihadapi. Pada saat ini juga hamba berdoa ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang melihat situasi yang terjadi, dan di dalam segala apa yang sudah diprogramkan baik dalam UIM, gereja-gereja dan seluruh pemerintah, Engkaulah yang turut campur tangan ya Bapa untuk mendatangkan kebaikan bagi dan kesejahteraan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, ketika kami pada saat ini di dalam keadaan ketakutan, biarlah Engkau yang membimbing kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadirat Tuhan dan meneguhkan hati kami berjalan bersama dengan Tuhan. Hamba juga berdoa kepada setiap perayaan-perayaan yang akan dilaksanakan oleh gereja-gereja Tuhan di dalam pada masa-masa pandemi pada saat ini. Engkaulah memberikan hikmat kepada kami, Engkaulah menuntun setiap yang melaksanakan acara, sehingga kami menjadi terjauh daripada apa yang sudah terjadi, dan kami diberikan hikmat kebijaksanaan untuk menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa kepada UIM secara khusus dalam melaksanakan setiap program-program yang dilaksanakan. Biarlah tangan Tuhan yang berjalan, menuntun, memberikan hikmat,
dan mendorong orang-orang untuk campur tangan dan ikut ambil bagian di dalam program-program yang dilaksanakan oleh UIM. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Ketika kami melaksanakan Natal pada saat ini, biarlah setiap orang yang hadir, baik secara langsung, baik secara virtual, Engkaulah yang memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan menjagai kami, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, sembuhkan yang sakit, dan Engkaulah yang memberikan setiap jawaban daripada doa-doa orang-orang yang meminta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami, dengarkanlah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dimanapun berada, sebentar lagi kita akan sampai di ujung acara perayaan Natal UM Asia pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, di ujung acara perayaan Natal UM Asia ini, sebentar lagi kita akan menyalakan lilin Natal. Tanda sebagai momentum dinyalakannya lilin Natal di seluruh penjuru mitra UM, gereja-gereja yang bergabung di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kami kasihi, walaupun di masa-masa pandemi saat ini kita merayakan Natal dengan keterbatasan dan kekurangan kita, walaupun kita tidak bisa jumpa satu dengan yang lain, tapi biarlah dengan dinyalakannya lilin Natal pada malam hari ini, makin menyala-nyala semangat kita dalam pelayanan kita di tiap gereja-gereja, terkhusus makin menyala-nyala pelayanan di tengah-tengah UM Regional Asia. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ujung acara ini, kami juga tetap memohon buat kita sekalian, mari tetap kita lakukan aksi nyata kita di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Dan kami juga menghimbau supaya kita mau beraksi juga dalam mendukung dan menopang pelayanan UM di tengah-tengah bangsa negara kita dan di tengah-tengah Asia maupun dunia. Dalam pelayanannya, mari kita dukung. Bapak Ibu sekalian, karya nyata kita, pelayanan kita adalah kebanggaan gereja kita. Kita akan menyalakan lilin Natal kita, tapi sebelum lilin Natal kita nyalakan, kita akan dengarkan motivasi dan kata penguatan yang disampaikan oleh Pendeta Christmas Imanta Barus. Oke, kami ada berdua di sini dengan Bang Albert. Kebetulan ini kawan lama nih di sekolah. Mari kita sama-sama Bang Bet memberi penguatan. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara, salam buat kita sekalian. Sudah hampir 3 jam kita bersama-sama dalam acara Serenade Natal UM Asia 2020 pada malam hari ini. Sebentar lagi Serenade Natal ini akan berakhir. Tapi kita yakin Bapak Ibu, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir di antara kita. Sang Immanuel akan hadir di tengah-tengah kita, walaupun tetap menjalani masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi di tengah-tengah kita. Satu pesan Natal tadi sudah disampaikan, bahwa hendaklah kita bermurah hati sama seperti Bapa kita di sorga adalah murah hati, melalui karya Allah dengan program UM, United Action. Marilah kita para viewers, para anggota jemaat, turut ambil bagian bermurah hati untuk mendukung segala anak bangsa yang ada di dunia ini, khususnya di wilayah Asia, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Silakan Pak Christmas. Iya, makasih Bang Bet, ini keren ini. Saya mengingat bahwa Tuhan Yesus itu sangat memberi banyak perhatian kepada generasi muda gitu Bang Bet.
Makanya nabi-nabi pun itu banyak generasi muda. Murid Yesus yang 12 itu pun naposonya. Mamaknya juga naposo. Permata ya? Permata. Yesus pun naposo pula kan. Betul. Dan bukan kebetulan apa kan terus aku pernah dengar sedikit cuplikan sejarah UM ini juga di-start oleh generasi muda orang di muda. Eropa terus ke Perancis. Ternyata generasi muda ini sangat penting di mata Tuhan Allah. Bukan karena mereka orang yang kaliber dan istimewa terpintar di atas segalanya, tapi dengan memberi ruang kepercayaan dan memartabatkan orang lain, itu adalah proses pendewasaan spiritual, iman, dan pembangunan bangsa, negara, dan masyarakat yang paling efektif. Jika Tuhan kita memartabatkan kita, Dia sebagai Allah yang Immanuel, mari kita gereja beserta sahabat-sahabat kita UM memartabatkan sesama kita seperti Tuhan mencintai kita. Oke, Amin. Selamat Natal dan Tuhan Shalom. Memberkati.
Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan akhiri puji-pujian Serenade Natal UM Regional Asia malam hari ini. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembalilah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas.
Baiklah sebelum kepada Bapak.
Cek 1.